Sharker, selamat datang di podcast Sitting with Leader. Get closer to your leader. Saya Delia dari HR Division akan menemani Sharker semua untuk berbincang-bincang, ngobrol, dan mengenal lebih jauh gitu ya salah satu leader yang ada di AHM sesuai dengan temanya ya, namanya Sitting with Leaders. Nah, untuk episode pertama kemarin kita sudah ngobrol dengan Bu Tesha dari Finance Directorate. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu leader dari Prodep Directorate. Nah, untuk topik pembicaraannya kalau misalnya di episode 1 kan tentang travel dan ini ya, apakah travel itu menunjang produktivitas di AHM gitu ya. Nah, kalau yang sekarang, kalau misalnya kita bisa lihat di depan sini gitu ya, ada beberapa item yang menunjukkan suatu kegiatan nih. Kalau misalnya Sharker bisa tebak, ini kira-kira kegiatannya apa ini? Coba. Kalau misalnya ada ini semua nih, apa nih? Apa nih? Bulu tangkis. Nah, ini coba nih diperhatikan lagi ya. Jadi ada medali, lalu ada nomor dada, dan ini ada tulisannya udah jelas nih, AHM Runners. Kira-kira apa nih kegiatannya nih? Lari. Betul sekali. Nah, kegiatannya itu adalah lari. Jadi leader kita kali ini itu hobinya berlari. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, kita undang salah satu leader dari Prodep Directorate yang hobinya lari, yaitu Bapak Yorizal. Halo Pak Yorizal. Halo. Selamat datang Pak. Kabar baik Pak? Baik. Nggak usah nervous ya Pak, saya nanti ikut Biasa nervous soalnya Pak. aja. Sayanya yang nervous Pak kayaknya ya Pak. Oke, nah Pak Yorizal ini mungkin udah dari sebagian besar Sharker udah kenal gitu ya dengan Pak Yorizal gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kita memperkenalkan lagi untuk mungkin Sharker yang masih baru masuk di AHM gitu ya. Pak Yorizal ini memang salah satu legend sih sebenarnya di AHM gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal Pak Yorizal gitu. Oke, perkenalan dulu ya. Kalau Pak Yorizal ini tuh suka banget sama olahraga lari ya. Iya. Suka banget sama olahraga lari. Kenapa tuh Pak? Sorry sebelum itu Pak, perkenalan dulu Pak Yorizal itu dari bagian mana dan sudah berapa lama di AHM gitu ya Pak? Malu gua ngomongnya. Kenapa tuh Pak? Saya dari Plan Cikarang Division. Kalau ditanya berapa lama, mungkin saya termasuk orang yang sudah tidak bisa ke lain hati selain di AHM. Saya Anjay. sudah hampir 27 tahun di AHM dan selama 27 tahun juga mainnya di pabrik-pabrik juga. Udah jatuh cinta sama pabrik ya Pak kayaknya? Iya, saya sudah sempat di Sunter, di Pegangsaan, sekarang di Cikarang. Di Cikarang. Udah berapa tahun Mbak di AHM? Di 27. 27 tahun ya. Bentar lagi pensiun ya Pak. Oke. Nah, kalau misalnya kegiatan sehari-hari nih selain bekerja di AHM, apakah lari doang atau sebenarnya ada hobi lainnya juga nih Pak? Kalau ditanya, saya sekarang banyak. Jadi mulainya dari lari, tapi sekarang saya sudah suka main road bike. Oh, kegiatan outdoor ya Pak ya? Iya, terus ada trail running, Trail terus running ini apa nih Pak? yang larinya di hutan. Oh. Karena kalau kita yang pelari itu kan tahu biasanya, pada saat umur-umur kayak saya, di mana udah over seket lah, itu kita rada susah untuk nyolong napas. Jadi lari di trail itu adalah satu cara untuk menyiasati supaya kita bisa nyolong napasnya lebih alasannya, wah kita menghirup udara segar sebenarnya nyolong napas, dibanding kalau lu lari di road itu nggak bisa nyolong napas. Pasti harus lari terus ya Pak ya? Iya. Bisa ini ya Pak, gimmicknya bilangnya menikmati pemandangan dulu Iya, gitu ya ya? kalau itu kan bisa itu, kalau menikmati pemandangan. Kalau tanjakan yang ekstrem kan nggak mungkin lari juga, Iya, itu nyolong napasnya di situ. Oh, jadi pelan-pelan ya naiknya ya Iya. Pak ya? Oke, nah kalau misalnya kan tadi kayaknya memang ini ya seputar lari lah ya gitu ya Iya. hobinya. Nah kalau misalnya suka lari itu dari kapan ya Pak? Saya kalau kamu ngomong olahraga, saya mungkin suka semua olahraga. Atlet berarti nih? Dari awalnya dulu saya sempat main tenis, sempat jadi ketuanya tenis AHM loh. Oh, terus sekarang kok ganti Pak? Nggak, udah. Terus sempat main badminton, terus sempat ikut futsal juga rutin gitu. Ini Tapi iya, multitalenta ini. kesini akhirnya gue mikir, karena banyak kejadian yang nggak enak. Kayak di futsal kenapa gue berhenti, karena banyak teman kita yang akhirnya selesai di lapangan futsal. Oh iya, betul. Badminton sama juga. Jadi olahraga di mana lu kadang-kadang nggak ngukur kemampuan lu, tapi karena nafsu akhirnya selesai di situ. Iya.
tenis karena malesnya pulangnya malam kalau tenis. Karena biasanya mulai setelah selesai jam kantor jam 5 main tenis sampai rumah karena jam 9, jam 10 malam. Jadi menurut gua, kenapa gua pilih lari, secara waktu bisa lebih fleksibel. Jadi mau Ya. malam bisa, mau pagi-pagi sebelum subuh pun bisa, itu akan lebih fleksibel. Kalau misalnya jadwal larinya Pak Yorizal gimana? Kan tadi bilang bisa pagi, bisa siang, atau Saya biasanya setelah jam kantor, atau pagi-pagi sekali setelah pulang dari sholat subuh di masjid, saya lari. Oh, Ya di pagi ya. setengah jam atau 45 menit, baru setelah itu saya ke kantor. Kalau saat ini nggak Pak, ada kayak misalnya kan tadi lari ya pagi itu, ada temen larinya nggak Pak? Atau ikut komunitas lari gitu? Iya, di AM Runners. Kebetulan dekat rumah tuh kan Bintaro tuh ada komunitas lari juga, ada namanya Trojan Runners, tapi saya cuma pasif aja. Karena kalau yang suka lari itu tahulah, enakan lari sendiri apa lari barengan sama komunitas gitu. Enakan Jadi mana Pak? enakan sendiri Oh, kalau enakan gua. sendiri. Karena kalau sendiri kita bisa ngatur. Memang kalau Oh, sudah capek ya sudah. ngatur pace-nya juga ya Pak ya? Iya, tapi kalau ngikut orang kadang-kadang kita ketarik sama pace-nya orang. Iya, jadi bisa lebih nggak cocok lah sama pace-nya orang gitu ya. Iya, Nah, kalau misalnya untuk, lomba lari itu Pak, event lomba lari pernah nggak Pak? udah nggak kehitung. Wes. Cuma nggak ke luar negeri aja karena nggak pernah dapat PB-nya. Kan kalau lu mau ikut yang lomba lari dunia itu mesti ada personal best yang dicatat sama mereka. Personal best tuh gimana tuh Pak? Saya Catatan soalnya cukup awam nih Pak sama lari. catatan waktu terbaik yang pernah Anda bukukan dan itu biasanya masuk. Jadi kayak di Indonesia itu ada 2 event lari yang bisa untuk personal best, itu Maybank Bali Marathon sama Kemarin lari Pak? enggak, Oh, Maybank, enggak. sudah panas. Jadi beberapa bulan sebelumnya saya ikut trail yang di Gunung Batur. Jadi saya Oh, memang udah niat tahun ini nggak ikut ke Bali tapi ke yang Gunung Gunung Batur, Batur. Terus yang kedua tadi apa Pak? Borobudur. Borobudur Run ya? Iya, Borobudur Marathon Marathon. itu juga dicatat waktunya. Jadi lo kalau bisa dapat waktu terbaik di situ yang 42 kilo itu rata-rata kan kalau dunianya itu 2 jam, ada di bawah 2 jam. Jadi kalau lu dapat waktunya, lu bisa daftar untuk Boston Marathon atau Tokyo Marathon atau apa Jerman, di Jerman itu juga ada. Mereka ngebatasin ini ya Pak Iya, berarti jadi pendaftarannya lu ya? memang benar-benar atlet Oh. yang ada buktinya bahwa dengan personal best itu lu bisa ikut. Kalau misalnya best time-nya, waktu terbaiknya Pak Yo berapa Pak? Full marathon? Enggak, gua nggak pernah ikut full Oh, nggak marathon. pernah. Half marathon Pak? Iya, karena menurut saya sih saya nyari sehat sama nyari senang. Oke. Karena pengalaman kalau ikut full marathon tuh pasti otot lu pasti luka lah. Lu bayangin lu Full harus marathon tuh 42 kilo. 42,1. Segitu guys. Jadi 42,1 pengalaman gue ikut Bali Marathon tuh gue suka ngetawain orang pada saat selesai lomba kan biasanya kita jalan-jalan tuh cari makan atau apa itu ngeliat orang yang full marathon tuh seperti orang yang baru habis sunat. Semua seperti orang habis sunat. Dan orang AHM kan ada sebenarnya yang lebih pelotokan lagi dari saya kayak Pak Emerson yang di AHM Runners. Itu dia waktu ikut Bali Marathon full marathon tuh seperti orang kehilangan. Jadi diajak ngomong juga nggak nyambung. Karena sudah saking capeknya ya Pak ya? kekurangan cairan juga mungkin. Iya. Tapi kalau misalnya lari gitu Pak, di tengah-tengah tuh bukannya biasa ada water station-nya gitu ya? Iya, tapi biasanya kalau orang yang jago-jago gitu, mereka menghindari water station, ngubur Bikin berat waktu. ya? Oh, Ngubur waktu. Kirain Sama water station begitu lu minum, biasanya kan turun. berkurang, iya. Pada saat orang lari itu kan kadang nggak mau suhu tubuhnya atau ritmenya turun. Iya. Dia maunya terus ya. Pada saat lu ke water station tuh otomatis tubuh akan turun dan pada saat turun naik lagi itu kan butuh effort. Itu yang mereka biasanya ngindarin dan kadang-kadang nggak sadar dehidrasi. Biasanya malah bawa minumnya sambil lari. Oh, Jadi mereka bawa minum, bawa makanan, ada makanan yang buat itu juga yang gel itu. Iya. Mereka minum sambil lari karena memang nggak mau turun itu ya. Kalau misalnya Pak Yo sendiri bawanya apa aja Pak kalau misalnya lari? Saya kadang-kadang bawa Indomie. Dicemilin Pak, kriuk-kriuk gitu bagaimana? Enggak lah. Ya paling bawa air. Bawa air aja ya Iya, Pak? Atau karena biasanya
Gula Jawa ada yang bilang gitu. Ada yang bilang kurma Oh ya. atau madu saset itu biasanya. Karena manis ya. Iya. Jadi nambah Karena energi. pada saat kita lari itu kadang-kadang nggak sadar bahwa gulanya yang dibakar. Iya. Dan pada saat gula habis itu lemes biasanya. Kalau selama ini Pak Yo berarti baunya air aja. Air. Botolnya kayak gini nggak Pak? Enggak, lebih kecil. Kalau ini nyusahin kalau botolnya segede Ini gini. sepeda kali ya Pak ya? Buat sepeda ya. Jadi botolnya biasanya yang gepeng kecil itu yang bisa ditaruh di pinggang. Oh. Biasanya airnya sudah gua campur madu. Oh, jadi biar sekalian ya. Iya. Nutrisinya dapat dari situ Iya, juga ya. kalau buat long run ya. Tapi kalau lari 5 kilo mah biasanya nggak pakai air. Long run biasanya berapa Pak? 20 kilo? 20-an, Half gitu. marathon ya berarti 15, ya? 20 gitu biasanya gua bawa air. Oh. Kalau misalnya lomba lari terjauh 21 saya. 21 kilometer di Untuk road. Di Bali iya, Borobudur iya, di Pokari yang di Bandung iya. Yang baru itu kan ya Pokari ya? Pokari enggak, saya bulan lalu. Iya, bulan lalu ya. Iya, Tapi saya ikutnya udah beberapa tahun lalu semenjak saya bilang saya pensiun dari jalan. Oh. Karena faktor umur akhirnya udah jarang ikut yang di jalan. Iya. Jadi yang ikut apa tadi namanya? Trail run ya. Kalau yang trail run itu di mana tuh Pak? Saya pernah ikut di Ijen. Di Ijen? Terus di Gunung Arjuna. Terus yang paling sering ini dan berkesan lah buat kita ya di Tawangmangu itu. Sampai saya mungkin Desember ini akan ikut yang event ketiga saya ikut di Tawangmangu itu. Kenapa Pak berkesannya apa Tawangmangu ini? Satu, pemandangan bagus. Terus kalau ngomongin treknya cukup menggoda lah, naik turunnya. Terus udaranya di sana juga enak. Sama saya lari itu sebenarnya nyari makan. Sekalian ya Pak? Iya. Sekalian di daerah Tawangmangu apa Pak? Kulinernya berarti gitu? Banyak. Ada sop buntut. Oke. Nah, tadi kan lari di trail run itu tuh berapa kilometer tuh Pak? Saya biasa ngambil yang saya bilang tadi kan sudah nyari fun sekarang. Iya, nyari paling fun. nyari 15 kilo. 15 kilo. Tapi kan nanjak turun gitu ya? Kalau ada yang lebih jago dari gue yang sekarang pindah jadi direktur SRI itu Pak Dion itu dia ikut yang 30, yang 50 kilo. Yang startnya mungkin bisa menurut orang gila aja yang mau start jam 12 malam, start larinya. Terus kayak kemarin waktu di Tawangmangu dia ke 30 kilo kita masih tidur karena startnya jam 7 dia jam setengah 5. Oh. Iya. Hebat juga ya orang-orang yang niat lari itu. Saya sebagai salah satu orang yang nggak begitu suka lari sebenarnya Pak. Karena kayak rasanya ya mungkin karena larinya juga di ini ya Pak, di perkotaan gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang bisa dilihat juga gitu ya. Makanya cobain lah seru trail gitu ya. run. Kalau trail run itu bener. Jadi ada adventure-nya selain itunya. Dan itu bikin kita jadi lupa sama olahraganya sebenarnya. Jadi menikmati ya Iya. karena ini ya terdistraksi dengan yang Iya. lainnya ya. Dan yang paling rame kan kalau trail itu yang di Bandung tuh yang Tahura. Oh iya. Yang Taman Hutan Raya. Rakyat. Iya. Dan saya sempat ketemu salah satu bekas direksinya AHM yang sempat jadi direksinya AL dan kemarin dia lari bareng dia yang interview gue waktu kerja di AHM pertama kali. Mungkin umurnya sekarang sudah 60 sekian lah. Masih lari Pak? Masih. Dan gua kagetnya adalah tidak ada yang berubah dari dia. Jadi mukanya masih tetap sama, badannya masih sama. Cuma ya kalau kerutan di leher tuh nggak bisa bohong Iya, lah. nggak bisa Pak. Botox juga nggak bisa Pak di situ. Iya, Pak. Di muka doang. Tapi mukanya sih masih sama. Masih sama. Dan ya? postur tubuhnya pun masih sama seperti Masih waktu kelihatan saya. fit juga gitu Iya. ya. Dia hobinya lari sama sepeda. Tiap hari itu minimal 5 kilo dia lari. Wow. Hebat. 60-an ya Pak ya itu? Waktu gua masuk aja umurnya sudah 42. Tambahin 27. Sekian lah pokoknya itu ya, Iya. guys. Saya agak lemah dengan Hampir 70. Oh, hampir 70 ya? Iya. Iya, benar-benar. 69. Waktu gua masuk tuh dia umur 42. Sekarang udah 27 tahun kemudian 69. Iya, 69. Dan badannya masih begitu aja. Kalau tadi kan udah ini ya Pak, ngobrolin tentang lari yang tadi road run gitu ya, terus habis itu trail run. Kalau misalnya lari ke kantor pernah nggak Pak? Gue pernah sepedahan ke kantor. Sepedahan ke kantor. Nah itu gimana pengalamannya tuh Pak? Dan setelah nyampe kantor kan pasti ngerasa keringetan tuh Pak. Itu mandi kah atau gimana tuh Ya, Pak? mandi lah. Dan saya punya kebiasaan, jadi kalau pas bulan puasa Ramadan itu
Biasanya kan ada acara buka bersama di kantor. Iya. Gue biasanya lari dulu sebelum buka bersama. Nggak lemes, Pak? Enggak. Saya jangan kaget loh, gue tiap bulan puasa itu pasti olahraga setelah sahur. Kalau enggak, saya akan ngantuk pada saat berangkat ke Oh. kantornya. Iya 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 iya. Tapi kan lapar, Pak, bisa nggak lapar ya? Iya lapar. Oke, tipsnya apa tuh, Pak, tipsnya biar Enggak masih sih, sebenarnya kalau lo olahraga justru malah puasa itu nggak akan berasa berat ya? berat. Ya cuma nahan lapar itu kan sampai jam 12 saja kan Bang, setelah jam 12 mah udah nggak lapar lagi. Iya iya, benar benar benar. Lu Tapi pasti kalau ingetnya misalnya bakwan. kalau kalau misalnya ini, Pak, menjelang buka puasa itu kan biasanya jam-jam kritis tuh lagi lemes-lemesnya. Justru gua olahraga di situ. Itu nggak lemes tuh, Pak? Enggak, Apa karena udah biasa? bukan. Kalau kamu mau ngurusin badan, bakar lemak itu jamnya ya itu. Jam-jam segitu ya, Pak, ya? Iya, karena pada saat jam segitu biasanya sudah tinggal energi cadangan aja yang ada Iya, di badan. Jadi jadi benar kalau lu ngebakar. bakar habis. Itu guys, jadi jangan lupa kalau misalnya yang puasa ya, jadi sebelum buka puasa itu ada baiknya olahraga biar kebakar semua lemak-lemaknya gitu ya. Nah, kalau yang tadi itu Pak, kan sepedahan tuh ke kantor gitu ya, olahraga lah ke kantor. Nah, itu mandinya di mana tuh Pak? Kalau misalnya di AHM nih adanya di mana tempat mandinya? Di Cikarang tuh ada kamar mandi. Ada tempat Ada mandinya ya kalau di ada. sekarang? Kalau misalnya di Sunter ada nggak Pak? Mestinya ada juga. Pasti ada juga ya? Ada di sana tuh ada Soalnya juga. saya masjid deh kalau nggak salah. Enggak, di ruangannya divisi plan tuh ada. Oh ada ya? Ada. Ada kamar mandi buat Iya, mandinya, bener ya? Kalau Cikarang tadi udah, kalau Karawang Pak? mestinya ada lah kamar mandi. Ada ya? Tapi kalau lu naik sepeda dari rumah gua ke Kerawang sih nggak kerja udah. Bintaro ya, Pak, ya? Iya. Iya, jauh banget. Nah, kalau misalnya itu kan tadi udah ngobrolin tentang itu ya, Pak, kesukaannya Pak Yorizal tentang lari dan pengalamannya Pak Yorizal lari. Kok tadi ada foto-fotonya Pak Yorizal. Nah, kalau yang ini nih lari di mana nih, Pak? Di Tawangmangu. Di Tawangmangu yang trail run tadi itu ya? Iya. Kalau yang coba foto lainnya? Sama Trail run juga ya? Ini Iya. di pos apa nih, Pak? Kok bisa ada Itu fotonya? pada saat mau finish. Oh, udah mau finish ya? Iya. Itu gear-nya apa aja tuh, Pak? Jaket? Pakai jaket dingin, Pak, di sana, Pak? Ya kan dingin gunung. Tawangmangu ya? Jadi pakai windbreaker aja. Oh. Ini sama di Tawangmangu tapi beberapa tahun sebelumnya. Pertama kali saya ikut Siksorogo. Itu nggak pakai jaket, Pak? Enggak. Kenapa? Itu udah dapat medali kan? Oh, berarti Selesai. udah finish ya. Benar. Nah, itu salah satu trail run juga ya berarti Iya. ya. Nah, kan tadi udah ngobrolin tentang ya historinya Pak Yorizal lari gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Bapak sendiri, olahraga lari ini tuh bisa menunjang produktivitas kita bekerja di AHM nggak, Pak? Kalau lu ngomong menunjang apa enggak, kita baru lewat COVID kan 2 tahun yang lalu. Betul. Bukan saya mau jumawa atau apa. Jadi selama COVID 2 tahun itu, saya nggak pernah nggak masuk. Dan alhamdulillahnya 3 kali di swab, bukan swab, PCR, itu hasilnya negatif terus. Jadi kalau ngomong menunjang nggak sama produktivitas mestinya ada. Pada saat badan lu sehat segala macam, mestinya nggak akan ada masalah pada saat lu ngadepin kondisi kerja yang kadang-kadang ekstrim lah. Ya waktu COVID kan rada aneh kan, kayak mana orang di pabrik 5.000 orang tuh orang di pabrik, nggak mungkin Iya. gua nggak Nggak ini. kena harusnya. Ya maksudnya nggak terpapar gitu ya, nggak Iya. mungkin nggak terpapar kan. Dan ada kan, memang di sono juga ada. Ada yang sampai berpulang, ada yang sempat di rumah sakit, dan alhamdulillah waktu itu saya sama sekali nggak ada ini, sampai istri di rumah itu nyiapin kamar mandi di bawah saking khawatirnya, mandi dulu baru boleh naik. Tapi ya udahlah, ya kalau lu tanya ada nggak? Ya ada. Waktu COVID pun kita tetap bisa produktif. Ini Karena gue mau cerita satu nih yang gue rasain gimana setelah tuh, gue Pak? rutin lari. Lu kalau kena flu berapa lama biasanya? Kena flu bisa Nah, seminggu, Pak. saya 3 hari. Iya, saya kalau flu sekarang 3 hari. Tapi dulu bisa Dulu lama ya? dan jarang gitu, sekarang paling setahun sekali kena flu. Oh. Tapi kalau misalnya ini Pak, kan polusi udara lagi jelek nih Pak. Kalau misalnya, sarannya dari Pak Yo untuk latihan lari itu di mana tuh Pak? Kan kemarin ada yang ngomong, yang bagus larinya sore, Iya. pada saat polusinya udah turun. Tapi kalau gue bilang sih, tubuhnya manusia itu sudah diciptakan Tuhan dengan segala kemampuannya untuk beradaptasi dengan keadaan.
Jadi mestinya lu mau lari pagi yang ini nggak akan ada pengaruhnya, yang penting adalah kebiasaan lu. Yang ada cerita yang nakut-nakutin aja, "Wah ini masuk paru-paru, nanti begini." Iya. Emang kita nggak punya bulu hidung? Jadi guys jangan dicukur bulu hidungnya biar bisa menfilter ya polusi udara Iya. kayak gitu. Nah mungkin ini juga Pak, saya mau tanya, kalau misalnya selama ini Bapak lari gitu ya, itu ngerasa kayak lebih, apa ya, lebih maksudnya secara langsung ya yang dirasakan kalau tadi kan mungkin yang dirasakan secara tidak langsung gitu ya Pak, hasil swab-nya nggak pernah swab PCR-nya nggak pernah positif gitu ya. Kalau misalnya dari badan sendiri itu rasanya ringan kah? Atau misalnya rasanya nggak pernah ngerasa males gitu? Mungkin iya. Jadi kalau ngomongin malas mungkin rasa malasnya udah berkurang. Karena sudah dipaksa pada saat lari itu tuh nggak yang paling berat apa? Apa tuh Pak? Hah? Lari yang paling berat? Yang Mulainya Pak? ikat tali sepatu yang paling Oh berat iya aja. bener. Iya iya. Bukan Kal sekarang ada sepatu yang ini Pak, nggak ada talinya tapi tinggal krek 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 doang gitu? enggak akan enak. Kalau lari yang bener mesti pakai tali. Jadi dimakai sepatunya juga ada caranya supaya ngunci si sepatunya sama kaki. Ini harusnya ini ya kita bisa apa, tutorial gitu ya, Ya ngikat tali kalau sepatu lu ya? punya sepatu lari itu kan pasti lu lihat deh ada lobang Yang di tengah? satu yang enggak Oh di yang di ujung, belakang sini ya? yang di Iya. ujung belakang itu tujuannya buat apa? Bukan talinya, itu buat ngunci sepatunya di kaki. Nguncinya gimana tuh Pak? Ada caranya. Ada link YouTube-nya Jadi bisa disimpul terus ntar narik si sepatunya itu ngeplak di kaki. Oh, tapi kalau misalnya, yang bagus itu ngepas banget berarti di kaki? Enggak, Enggak? Jadi agak longgar dikit gitu ya biar lu bisa kalau ngepas banget ada resiko lecet. oke. Jadi mesti kalau lu pakai sepatu ukuran kakinya 42, lu ambil yang 42,5. Jadi Yang mesti lebih gede ya? ada tempat si kakinya untuk bernapas. Yes 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 yes. Tadi balik lagi tuh Pak tentang produktivitas ya. Tapi kalau misalnya itu ngerasa badan lebih segar gitu ngerasa ya Pak ya? Pastilah, Lebih lebih ini. Gue check up tuh kolesterol gue nggak pernah bagus. Tapi oke. gue nggak pernah ngerasain orang, waduh leher berat, sakit kepala nggak pernah. Makan sate makan tuh Pak? Apa enggak Sate juga? mah kecil banget, sumsum Wis. aja saya Waduh makan. duh 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 duh. Tuh guys kalau mau makan macem-macem bisa coba Ya itu lari. tipsnya satu, gue bilang. Kalau lu mau menikmati hidup, ya lu mesti ada yang lu Iya korbanin. betul. Jadi saya hobinya makan. Makan itu kalau orang, wah udah nggak ada yang orang kemarin aja saya sama Pak Munib makan di restoran pagi sore, dia ngeliat otaknya sapi yang digulai, dia bilang, Enak banget itu Pak. itu nggak berani saya, kepala saya sakit, bilang. Dulu gue bilang makan otak hari ini kayak mau langsung sakit kepala. Saya masih nggak milih-milih. Jadi sampai hari ini pun makan nggak ada pantangannya. Apapun saya makan masih. Jadi ini ya Pak, apa, ya udah emang karena ya itu balik lagi Iya, karena memang doyannya makan jadi harus ada ada, penstabilnya gitu iya, ya. ya Kalau misalnya lari udah dari tahun berapa tuh Pak? mungkin udah ada kali 10 tahunan saya lari. 10 tahunan? Berarti dari 17 tahun bekerja di Enggak, udah lebih kali ya Pak? Tapi ya, memang dari dulu memang suka olahraga? enggak. Suka olahraga iya, tapi lari itu ada saya tekunin udah 10 tahun 10 terakhir tahunan ini. terakhir ya? Dan Yes. sekarang gue udah mulai, kan sekarang gampang lah banyak membaca, lihat di YouTube. Pada saat lu sudah umurnya 50, olahraganya nggak cuma kardio. Betul. Karena kalau lu kardio aja jantung lu sehat, tapi Badan yang lainnya enggak. badan yang lainnya yang kayak manusia itu biasanya kalau umur sudah di atas 50 itu cenderung massa ototnya akan berkurang. Oh, oke. Nah, pada saat massa otot berkurang ya ototnya mesti dilatih Iya. dengan latihan beban. Jadi saya sekarang kombinasi. Biasanya kalau udah hari ini lari, besok gua angkat Angkat beban beban di mana tuh Pak? di rumah. Di rumah? Udah beli alatnya sendiri ya berarti ya? Udah. Terus kalau setelah besoknya gua nggak lari lagi, gua naik sepeda road bike. Terus selang-seling tiap hari Oh. biar nggak bosen juga. Betul betul betul. Nah, kalau tadi kan, meningkatkan produktivitas gitu ya Pak dalam bekerja. Kalau misalnya ngerasa nggak Pak ada manfaat lain gitu dari lari ini? Mungkin hubungan dengan keluarga kah? Atau hubungan dengan rekan kerja gitu? Ngerasa dengan lari ini kayak, mungkin menciptakan relasi atau gimana gitu Pak? Ya kalau relasi ada, tapi yang gua rasain adalah prinsipnya orang lari itu yang bisa dipakai buat gua untuk kerja. Apa tuh Pak? Orang lari itu kebetulan mainnya kan trail run sama lari jarak jauh, bukan lari pendek. Kalau lari Iya. pendek yang 100 meter itu
sehabis-habisnya lu ngabisin energi lu untuk Iya. besok. Kalau ini kan bagaimana Anda me-manage energi yang Anda punya sampai targetnya tercapai. Betul. Dan biasanya endurance-nya pelari itu lebih bagus dibandingin pelari jarak pendek. Iya. Nah, kerja kayak di pabrik itu ya butuh endurance. Betul. Lu ngurusin orang yang ribuan, macem-macem, targetnya tiap tahun berubah. Kalau nggak ada endurance-nya, biasanya udah selesai. Biasanya orang nggak akan kuat untuk lama-lama. Tapi kalau Betul. lu sudah biasa dengan olahraga lari dan mengatur Yang endurance-nya durasinya kayak lama apa, gitu, betul. mau main lama juga kita bisa. Betul. Jadi melatih kesabaran ya Pak, dan Iya. me-manage ya Pak Iya, ya, dan apalagi me-manage. sebagai manajer ya Pak Iya. ya. Oke, itu udah pertanyaan terakhir. Jadi tadi udah seru banget ya ngobrol sama Pak Yorizal, dari ngobrolin historisnya, sejarahnya Pak Yorizal pertama kali ya dulu emang suka olahraga, terus habis itu akhirnya lari gitu ya karena kebutuhan satu dan lain hal, lalu mengadaptasikan bentuk larinya, dulu mungkin larinya udah yang bisa yang road run aja gitu, sekarang udah bisa yang trail run gitu ya. Nah, tapi karena waktunya sudah cukup panjang gitu ya, jadi kita cukupkan dulu sesi podcast kali ini. Jadi terima kasih banyak Pak Yorizal atas waktu yang disempatkannya untuk datang ke sini ya, jauh-jauh dari Bintaro yang harusnya ke Cikarang malah ke Sunter gitu ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak lagi Pak, sekali lagi sukses terus Pak, jangan lupa tetap sehat ya Pak, jangan lupa yang lainnya juga mengikuti jejaknya Pak Yorizal untuk tetap sehat gitu. Semoga sesi podcast ini juga bisa menginspirasi kita semua gitu ya untuk tetap sehat, dan yang pastinya jangan lupa sehat ini bisa berpengaruh kepada produktivitas bekerja juga. Akhir kata, saya Delia pamit undur diri, sampai jumpa di series podcast Sitting with Leader di edisi ketiga. Bye-bye.